Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah. Karenanya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mulia dicurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Jenal. Saya belajar di kelas akuntansi 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kunci sukses itu bertakwa. Nah, kalian tahu gak sih pencipta handphone itu siapa? Nah, pencipta handphone adalah Martin Shopper yang dia menciptakan pada tanggal 3 April 1973 dengan maksud yaitu sebagai alat komunikasi. Nah, dia menciptakan itu sebagai alat komunikasi. Nah, bila mana kita sebagai yang memakai handphone itu menggunakannya tidak layak atau tidak semestinya, misalkan kita menggunakannya sebagai baling-baling ataupun kita menggunakannya sebagai talenan. Nah, kan itu pasti sang pencipta handphone Martin Shopper itu pasti akan marah. Nah, sama seperti tujuan dibuatnya manusia, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari surat ini sudah jelas Allah menciptakan kita tidak lain tidak bukan hanya untuk sembahyang dan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, bila mana kita tidak menjalankan itu, pasti Allah itu sangat marah kepada kita. Nah, dalam mengajarkan ibadah itu, kita harus mencontoh kepada Rasulullah SAW seperti yang di ayat ini, dan orang-orang sebelum kamu. Nah, itu dimaksudkan adalah para tabi'in, para sahabat, para nabi, para rasul. Jadi dalam melakukan ibadah kita harus mencontohnya. Misalkan kalau kita misalkan sholat subuh 3 rakaat itu tidak bisa, padahal kan kalau dilihat secara logikanya kan itu 3 itu lebih baik dari 2. Tapi kan kalau misalnya gitu kan kita tidak mencontoh pada Rasulullah gitu. Terus nantinya output yang kita dapatkan adalah bertakwa. Dan arti bertakwa itu ialah selalu percaya kepada Allah, berhati-hati, bersungguh-sungguh, dan teliti. Nah, bertakwa ini berada di surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, dari ayat ini kita dapat disimpulkan, misalkan kalau penduduk negeri Sumedang beriman dan bertakwa, kami akan dapat limpahkan rahmat dari bumi dan langit. Nah, jadi misalkan kalau kita beriman dan bertakwa, nantinya kalau hujannya bisa jadi berkah, terus di bumi-buminya dapat menyuburkan tanaman, dan anginnya juga memberikan kenikmatan. Nah, pada kenyataannya gimana? Dalam menjalankan ekonomi, kita tentunya pasti akan berkaitan dengan rezeki. Rezeki itu ada 4 macam ya, yaitu rezeki yang dijamin oleh Allah, yaitu rezeki yang tanpa diminta, tanpa diusahakan, pasti akan diberikan kepada hambanya, kepada kita. Nah, seperti napas yang kita hirup itu bagian dari rezeki kita. Nah, terus ada juga rezeki yang dimiliki, yaitu
rezeki yang sudah kita dapatkan. Misalkan baju saya ini itu bagian dari rezeki yang saya dapatkan. Terus HP saya, terus rumah ataupun properti lainnya. Nah itu adalah rezeki yang sudah dimiliki. Nah terus ada rezeki yang dijanjikan, yaitu rezeki yang pasti Allah berikan kepada hambanya, seperti seperti ketika kita berdoa dan Allah akan mengabulkannya, pasti itu akan dikabul oleh Allah bagaimanapun caranya. Nah terus yang terakhir ada rezeki yang dibagi-bagikan oleh Allah. Nah dalam hal ini rezeki yang diberikan oleh Allah itu diberikan ketika kita berusaha. Meskipun kita misalkan berdoa, ya Allah, saya ingin Ferrari, saya ingin Lamborghini ataupun Mercedes-Benz, tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak berusaha. Tuh. Nah, dalam hal rezeki itu, nah kita harus menerapkan konsep takwa itu, yaitu konsep takwanya bersungguh-sungguh, berhati-hati, terus teliti, dan percaya akan Allah. Seperti misalkan kalau kita berjualan sayur, kita harus husnudzon kepada Allah bahwa dagangan kita akan laku. Terus selain itu kita harus bersungguh-sungguh dalam merancang pemasarannya, dalam meningkatkan kualitasnya. Kita harus berhati-hati dalam memilah-milih sayuran mana yang bagus, sayuran mana yang jelek. Terus kita harus teliti dalam melihat peluang pasarnya gimana. Nah, paling sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.